Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fadila Kurniawati MAK selaku dosen mata kuliah Ekonomi Keuangan Islam 2 dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, di sini saya Sekar Hayulandari dengan NIM 63020200104 akan sedikit mempresentasikan hasil kerja saya mengenai riba, horor, dan maisir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian hukum dan jenis-jenis dari riba, horor, dan maisir itu sendiri. Baik, pertama yaitu mengenai riba. Riba merupakan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi itu sendiri. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Terdapat ayat yang melarang riba, diantaranya yaitu surat Ali Imran ayat 130, surat Al-Baqarah ayat 275, dan hadis dari HR Muslim dan Ubadah bin Al-Samit. Salah satunya dari HR Muslim yaitu dari Jabir, Rasulullah melaknat riba yang mewakilkannya, penulisnya, dan yang menyaksikannya. Selain itu juga melainkan diturunkan dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah. Tahapan kedua, yaitu riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang kasar, balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Tahapan ketiga, yaitu riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Dan tahapan terakhir yaitu Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 dengan bunyi, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman." Jenis-jenis dari riba sendiri terbagi menjadi 5. 1. Riba fadl, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya seperti tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan sebagainya. Ribayat yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Yang keempat, riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi pinjam. Kelima, riba jahiliyah, merupakan jenis riba yang berupa kelebihan jumlah pelunasan hutang, sehingga jumlah pokok pinjaman lebih kecil dari jumlah yang dikembalikan oleh peminjam. Ada beberapa cara agar kita terhindar dari riba. Pertama, benar-benar mengetahui alasan pelarangan riba. Tentu suatu hal yang dilarang memiliki mudarat yang lebih besar daripada kebaikan di dalamnya. Sama halnya dengan riba, pada dasarnya praktik riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Hal ini karena keuntungan riba didapat dengan cara merugikan orang lain. Yang kedua, menggunakan produk keuangan syariah. Seperti yang telah diketahui, riba adalah hal yang sangat dekat dengan berbagai produk dan layanan keuangan. Namun, di sisi lain, produk tersebut sangat dibutuhkan dalam keseharian. Oleh sebab itu, produk syariah dapat menjadi pilihan.
3. Senantiasa merasa cukup. Merasa cukup dan syukur dengan nikmat serta rezeki yang telah diberikan sedikit banyak dapat menekan gaya hidup yang berlebihan. Sehingga, jika pengeluaran yang bersifat keinginan dapat dikatakan, kemungkinan untuk mendekati riba sangat kecil. Yang kedua yaitu maisir. Maisir merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan maisir adalah perjudian. Maisir atau perjudian dilarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dari As-Sunnah terdapat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, mari aku bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. HR Bukhari Muslim. Contoh dari maisir sendiri yaitu ketika jumlah orang-orang atau masing-masing kupon togel dengan harga tertentu dengan menembak 4 angka, lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan 4 angka yang akan keluar tersebut, maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan. Bahasan ketiga yaitu horor. Horor sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Horor mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Imam Syafi'i mendefinisikan horor sebagai apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling muncul adalah yang paling kita takuti atau tidak dihendaki. Dilihat dari peristiwanya, jual beli horor diharamkan bisa ditinjau dari 3 sisi, yaitu jual beli barang yang belum ada atau makdum, seperti jual beli habal al-hababal atau janin dari hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, makjuh atau baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang, saya menjual barang dengan harga Rp1.000, tapi barangnya tidak diketahui secara jelas atau seperti apa. Lalu yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli motor yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya. Berdasarkan hukumnya, horor dibagi menjadi 3. 1. Horor yang diharamkan secara ijma' ulama, yaitu horor yang menyolok atau al-horor al-kathir, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contohnya seperti jual beli mulas masah, munabajah, bai al-hasbah, bai al-malakin, dan sejenisnya. Lalu yang kedua, horor yang dibolehkan secara ijma' ulama, yaitu horor ringan atau al-horor al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu horor sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contohnya, seorang membeli rumah dengan tanahnya. Yang ketiga yaitu horor yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua. Misalnya, ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah seperti wortel, kacang tanah, atau bawang. Para ulama sepakat tentang keberadaan horor dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini disebabkan sebagai mereka di antaranya Imam Malik memandang horornya ringan atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.
karena nambah adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan, yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu, dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas atau horor, di mana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini. Sekian pemaparan dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.